Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum basis data. Di video kali ini kita akan membahas terkait normalisasi. Untuk mengawali pembahasan pada materi kali ini, kita perlu mengetahui apa itu proses normalisasi. Normalisasi merupakan suatu teknik analisis data untuk merancang sistem basis data. Dengan adanya normalisasi, dapat membantu database designer untuk memahami struktur data dalam suatu organisasi saat ini dan juga perubahan pada sistem di masa depan. Normalisasi merupakan suatu teknik untuk menghasilkan skema relasional dengan kriteria. Yang pertama adalah no information redundancy, artinya tidak ada informasi yang redundan atau duplikat. Kemudian yang kedua adalah no update anomalies, artinya tidak ada permasalahan yang timbul ketika dilakukan update pada data. Hasil akhir dari normalisasi adalah sekumpulan entitas yang menghilangkan redundansi yang tidak perlu, misalnya data yang duplikat, dan juga menghindari adanya anomali. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail terkait apa itu anomali. Anomali merupakan situasi yang menimbulkan permasalahan atau rawan kesalahan ketika memproses suatu tabel. Terdapat 3 jenis anomali, yaitu update anomalies, delete anomalies, dan insert anomalies. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan update anomali. Update anomali muncul ketika satu atau beberapa insert data duplikat diupdate, tetapi tidak semua terupdate. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Misalnya apabila seorang siswa dengan nama Jones akan berpindah alamat, maka data alamat Jones pada baris pertama dan baris kedua harus diupdate semua. Apabila kita hanya mengupdate salah satu data pada baris 1 atau baris kedua saja, maka akan terjadi update anomali. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan delete anomali. Delete anomali terjadi ketika atribut tertentu hilang karena menghapus atribut lainnya. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Apabila siswa dengan student name S30 meninggalkan course, maka seluruh informasi terkait course Maths dan course Computing akan hilang. Hal ini disebabkan karena siswa yang mempunyai student number S30 adalah satu-satunya siswa yang mengambil course Computing dan course Maths. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan insert anomali. Insert anomali terjadi ketika atribut tertentu dimasukkan ke dalam database tanpa adanya atribut lainnya. Hal ini merupakan kebalikan dari delete anomali. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jadi pada kasus ini kita tidak dapat menambahkan suatu course baru, kecuali setidaknya ada satu siswa yang terdaftar di course tersebut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tahapan-tahapan dalam normalisasi. Proses normalisasi menerapkan serangkaian tes pada suatu relasi untuk menentukan apakah memenuhi atau melanggar persyaratan bentuk normal yang diberikan. Ketika suatu tes gagal, relasi didekomposisi menjadi relasi yang lebih sederhana. Semakin tinggi bentuk normal, semakin dapat menangani anomalis pada suatu relasi. Terdapat 3 bentuk normal yang diusulkan oleh Codd. Yang pertama adalah normal bentuk pertama, normal bentuk kedua, dan normal bentuk ketiga. Semua bentuk normal ini didasarkan pada dependensi fungsional di antara atribut-atribut suatu relasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah normalisasi. Normalisasi mengikuti proses bertahap dengan serangkaian aturan. Langkah-langkah normalisasi sebagai berikut ini. Langkah pertama yaitu memilih sumber data dan kemudian mengkonversikannya ke Unnormalized Table atau UNF, atau disebut juga dengan bentuk tidak normal. Selanjutnya langkah kedua adalah mengubah UNF menjadi First Normal Form atau yang disebut dengan bentuk normal pertama. Caranya adalah dengan menghilangkan perulangan grup dalam bentuk multi-valued atribut atau kombinasi atribut dalam data yang sama. Hasil dari bentuk normal pertama adalah setiap atribut dalam tabel yang bernilai atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mengubah tabel bentuk normal pertama menjadi tabel dengan bentuk normal kedua yang disebut dengan second normal form.
Hal ini dilakukan dengan menghilangkan ketergantungan parsial, jadi semua atribut non-key memiliki functional dependency pada primary key secara utuh. Kemudian langkah yang keempat adalah mengubah tabel dalam bentuk normal kedua menjadi bentuk normal yang ketiga. Caranya adalah dengan menghilangkan ketergantungan transitif. Jadi tidak ada atribut non-key yang memiliki ketergantungan dengan atribut non-key yang lainnya. Perlu diketahui bahwa terkadang data masih dapat mengalami anomali pada bentuk normal ketiga. Apabila hal ini terjadi, transformasi mungkin dapat dilanjutkan ke bentuk normal yang lain. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengubah bentuk normal ketiga menjadi Boyce Codd Normal Form atau BCNF dengan menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Kemudian langkah selanjutnya mengubah tabel dalam bentuk BCNF menjadi tabel dalam bentuk normal keempat. Caranya adalah dengan menghilangkan ketergantungan multi-value. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengubah tabel bentuk normal keempat menjadi tabel dengan bentuk normal kelima dengan menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Selanjutnya kita akan membahas contoh proses normalisasi hingga normal ketiga menggunakan suatu contoh kasus tertentu. Perlu diketahui bahwa normalisasi ini merupakan teknik bottom-up untuk mendesain database dan biasanya didasarkan pada sistem yang ada. Proses normalisasi dimulai dengan menganalisa dokumen seperti laporan atau screen layout dari suatu sistem. Pada contoh ini kita akan menggunakan Project Management Report yang menggambarkan laporan proyek yang sedang dikerjakan oleh pegawai atau karyawan. Laporan ini harus dinormalisasi terlebih dahulu. Contoh ini akan menunjukkan proses normalisasi hingga ke bentuk normal ketiga dan menjelaskan 4 tahapan normalisasi yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan gambaran dari laporan project management suatu perusahaan. Dapat dilihat pada gambar ini terdapat beberapa informasi, misalnya terkait dengan project code, kemudian project title, project manager, project budget. Kemudian terdapat tabel yang menjelaskan informasi terkait dengan pegawai yang terlibat dalam proyek tersebut. Dapat dilihat juga di bawah terdapat field hasil perhitungan seperti total staff yang mengerjakan proyek tersebut dan hourly rate rata-rata atau rata-rata tarif per jam dari pegawai yang bekerja dalam proyek tersebut. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengubah sumber data yang dipilih menjadi unnormalized table atau disebut juga dengan tabel bentuk tidak normal. Proses ini dilakukan dengan membuat kolom tabel untuk setiap item data dari sumber data dengan mengabaikan semua field perhitungan yang dapat diturunkan dari informasi lain, seperti total staff atau average hourly rate. Kemudian langkah kedua adalah memasukkan representatif data sampel ke dalam tabel. Pada contoh ini, beberapa pegawai dapat bekerja pada beberapa proyek. Pada perusahaan ini, pegawai yang sama juga dapat bekerja ke proyek yang berbeda dan dengan gaji per jam yang berbeda pula. Kemudian langkah ketiga adalah memasukkan semua atribut data duplikat. Pada contoh ini, informasi terkait proyek seperti proyek code, project name, dan seterusnya akan duplikat apabila ada 2 atau beberapa pegawai yang bekerja pada proyek yang sama. Duplikat data dengan atribut yang berulang ini akan diproses pada langkah selanjutnya. Kemudian langkah yang keempat adalah mengidentifikasi primary key untuk tabel tersebut. Kita dapat memberikan garis bawah pada atribut yang menjadi primary key. Hasil dari langkah pertama berupa tabel yang tidak normal dapat dilihat pada gambar berikut ini. Tabel ini terdiri dari beberapa field, yaitu project code, project title, project manager, project budget. Kemudian terkait dengan pegawai, yaitu employee number, employee name, department number, department name, dan hourly rate. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa masih terdapat atribut yang memiliki data yang duplikat, terutama data yang terkait dengan proyek seperti data project code, project title, project manager, dan project budget. Selanjutnya, langkah kedua adalah mengubah unnormalized table menjadi first normal form atau disebut juga dengan tabel bentuk normal pertama
dengan memindahkan atribut yang berulang menjadi suatu tabel baru yang unik, artinya tidak berulang lagi. Proses pada langkah kedua ini dilakukan dengan yang pertama, mengidentifikasi atribut berulang, kemudian kita memindahkan atribut berulang menjadi suatu tabel baru dengan satu salinan key dari unnormalized table, kemudian mendefinisikan suatu key untuk tabel baru. Key dari unnormalized table selalu menjadi bagian dari key tabel baru atau yang disebut juga dengan compound key. Nilai key ini harus unik untuk setiap entitas yang ada. Hasil dari langkah kedua berupa tabel dalam bentuk normal pertama dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Setelah menghilangkan data yang duplikat, atribut yang berulang dapat diidentifikasi dengan mudah. Pada tabel sebelumnya, atribut employee number, employee name, department number, department name, dan hourly rate berulang. Jadi terdapat kemungkinan atribut-atribut tersebut akan muncul lagi lebih dari satu kali untuk setiap proyek code. Artinya bisa saja pegawai terlibat dalam dua proyek yang berbeda. Sehingga atribut-atribut ini dapat kita jadikan menjadi satu tabel dengan mengcopy salah satu key dari unnormalized table yaitu proyek code. Sehingga pada tabel baru ini akan memiliki dua key yaitu proyek key dan employee number. Jadi dapat dilihat tabel sebelumnya akan diubah menjadi dua tabel. Tabel yang pertama terkait dengan proyek dengan primary key adalah proyek code. Kemudian tabel yang kedua terkait dengan employee yang memiliki dua key yaitu employee code dan proyek code. Selanjutnya langkah ketiga yang akan dilakukan adalah mengubah tabel bentuk normal pertama menjadi bentuk normal kedua atau yang disebut juga dengan second normal form. Caranya adalah dengan memindahkan atribut non-key yang hanya bergantung sebagian dari compound key menjadi tabel baru. Intinya kita akan menghilangkan partial dependency dari tabel tersebut. Yang kita perlu perhatikan pertama adalah kita perlu mengabaikan tabel dengan simple key atau tabel tanpa atribut non-key. Tabel ini akan langsung menuju bentuk normal kedua tanpa ada perubahan. Selanjutnya kita akan mengecek setiap atribut non-key apakah atribut ini bergantung pada satu bagian compound key saja atau tidak. Apabila iya, kita akan memindahkan atribut ke suatu tabel baru dengan salinan bagian key yang bergantung padanya. Key ini selanjutnya akan menjadi primary key pada tabel baru tersebut. Kemudian apabila tidak, kita akan mengecek key yang lain dan mengulangi langkah sebelumnya. Apabila tetap tidak bergantung dengan salah satu key saja, jadi artinya atribut tersebut bergantung dengan kedua key, maka atribut tersebut tetap berada di dalam tabel. Hasil dari langkah ketiga berupa tabel normal kedua dapat dilihat pada gambar berikut ini. Tabel pertama yang merupakan tabel proyek tidak dirubah dan langsung menuju ke bentuk normal kedua. Tabel ini merupakan tabel dengan simple key yang memiliki primary key yaitu adalah proyek code. Kemudian employee name, department number, dan department name hanya bergantung pada employee number saja. Sehingga kita harus membuat tabel baru dengan employee number menjadi primary key-nya. Kemudian untuk hourly rate ini bergantung pada kedua key yaitu proyek code dan employee number. Jadi setiap employee atau setiap pegawai bisa mempunyai hourly rate yang berbeda tergantung dengan proyek yang sedang dikerjakan, sehingga atribut ini tetap berada di tabel aslinya. Jadi tabel kedua akan dipecah menjadi dua tabel, yaitu tabel employee yang berkaitan dengan informasi pegawai dan tabel proyek employee yang menjelaskan hourly rate dari setiap pegawai yang mengerjakan suatu proyek. Selanjutnya langkah keempat adalah mengubah tabel bentuk kedua menjadi tabel bentuk normal ketiga. Caranya adalah dengan memindahkan atribut non-key yang lebih bergantung pada atribut non-key yang lain dibanding dengan primary key tabel tersebut. Jadi intinya kita akan menghilangkan transitive dependency atau menghilangkan kebergantungan terhadap atribut non-key. Yang kita perlu perhatikan, yang pertama kita harus mengabaikan tabel dengan 0 atau hanya satu atribut non-key. Tabel ini akan langsung menuju ke bentuk normal ketiga tanpa adanya perubahan.
Selanjutnya, proses dilakukan dengan mengecek setiap atribut non-key, apakah lebih bergantung pada atribut non-key yang lain dibanding dengan primary key dari tabel tersebut. Jika iya, maka kita akan memindahkan atribut yang lebih bergantung ke atribut non-key bersama dengan satu salinan atribut non-key yang bergantung tersebut ke tabel baru. Kemudian kita membuat atribut non-key di mana atribut lain bergantung padanya menjadi key di tabel yang baru. Selanjutnya kita biarkan atribut non-key tersebut di tabel aslinya dan kita tandai sebagai foreign key. Hasil dari langkah keempat berupa tabel normal bentuk ketiga dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama, tabel proyek yang merupakan hasil dari langkah sebelumnya, bentuknya tetap. Kemudian tabel proyek employee yang menjelaskan hourly rate dari setiap pegawai yang mengerjakan suatu proyek langsung menuju ke tabel bentuk normal ketiga. Hal ini disebabkan karena tabel ini hanya mempunyai satu atribut non-key saja, yaitu hourly rate. Kemudian untuk tabel employee dapat dilihat bahwa atribut department name lebih bergantung pada department number daripada employee number, sehingga harus dipindah ke tabel baru, di mana department number akan menjadi primary key di tabel baru dan akan menjadi foreign key di tabel employee. Baiklah, sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan aturan normalisasi dan juga proses normalisasi menggunakan contoh kasus tertentu. Selanjutnya kita akan mensummary aturan normalisasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Normalisasi dimulai dengan membuat suatu unnormalized table, dan biasanya proses normalisasi ini akan selesai dengan 4 tahap, dan kita akan mendapatkan tabel dengan bentuk normal ketiga. Proses normalisasi mungkin terlihat rumit, namun apabila kita mengikuti aturan sepenuhnya dan tidak melewatkan langkah apapun, maka solusi yang tepat akan didapatkan. Kemudian apabila suatu aturan dihilangkan, kemungkinan besar akan mendapatkan tabel yang terlalu sedikit, atau kita akan mendapatkan tabel dengan key yang salah. Kemudian berikut ini merupakan tipe bentuk normal yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah first normal form atau bentuk normal pertama. Suatu tabel berada dalam bentuk normal pertama apabila tidak memuat kolom yang berulang. Kemudian yang kedua adalah second normal form atau bentuk normal kedua. Jadi suatu tabel berada dalam bentuk normal kedua apabila berada dalam bentuk normal pertama dan hanya memuat kolom yang bergantung penuh pada suatu key atau primary key. Kemudian yang ketiga adalah tabel bentuk normal ketiga atau third normal form. Suatu tabel berada dalam bentuk normal ketiga apabila berada dalam bentuk normal kedua dan semua kolom non-key bergantung pada primary key. Apabila nilai kolom non-key bergantung pada nilai kolom non-key yang lain, atau biasanya kita sebut dengan transitive dependency, maka kolom yang bergantung pada item non-key tersebut akan dipindahkan ke tabel lain. Baiklah, saya rasa cukup sekian pembahasan terkait dengan materi normalisasi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.